hanya karena pertolongan dari Tuhan sajalah, maka ibadah ini boleh berlangsung. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, di dalam menutup bulan keluarga, tema kita kali ini adalah keluarga yang berpusat pada kitab suci. Saya akan melandasi dari Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mari bersama-sama kita menyatu hati, dan saudara boleh mendapat kesempatan untuk merenungkan tentang kelemahan kita, bahwa di dalam ketekunan kita membaca kitab suci, rupanya kita lemah. Maka masing-masing akuilah kelemahan kita itu dalam doa pribadi. Ajar kami mengakui Tuhan ketika kami kurang ada dorongan untuk membaca kitab suci. Maka itu karena kelemahan kami. Ketika kami kurang untuk mempunyai minat mendalami kitab suci, itu pun juga karena kehidupan kami yang berselimutkan dengan dosa dan kelemahan. Ketika kami juga jarang berani untuk terus mempelajarinya, bahkan membahasnya dengan keluarga kami. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah pusat dan kami cenderung mengandalkan segala yang ada di media sosial atau khotbah pada hari Minggu dan semua hal yang berbentuk bunyi-bunyian atau video. Tuhan ampuni kami, padahal kami mempunyai kitab suci yang kami pegang sendiri, namun kami begitu berjarak dengannya. Kiranya Tuhan menerima pengakuan kami ini, karena kami sampaikan kepadamu Tuhan dengan ketulusan hati. Amin. Saudara, dengan berdiri, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 15 ayat ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal
Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita bersujud di hadapan Tuhan untuk meminta tuntunan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, inilah kami yang akan menghabiskan masa kehidupan kami bersama dengan firman-Mu tak henti-hentinya. Maka jika pada hari ini, di hari reformasi gereja kami rayakan sambil kami menetapkan dan meneguhkan kembali niat baik kami, niat suci kami, untuk kami terus memusatkan kehidupan kami pada kitab suci, terutama keluarga kami. Maka Roh Kudus yang akan mengajar, memimpin, dan mengarahkan kehidupan kami. Kami serahkan diri kami ke dalam kuasa firman-Mu. Amin. Kita bersama-sama akan membaca dari Markus 12 ayat 28 sampai yang ke-34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan hari ini, yang diberkati adalah kita semua yang dengan penuh hati berjuang memegangnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu selalu mengingat bahwa GKI adalah salah satu gereja reformis. Artinya salah satu gereja yang membawa tradisi reformasi sampai hari ini. Dan memang ada satu nama yang paling menonjol di dalam reformasi, yaitu Luther. Nah, saudaraku, apa yang diperjuangkan oleh Luther sehingga Luther dengan 3 semboyannya yang paling kita kenal, yaitu sola gratia, sola fide, dan sola scriptura, yang artinya adalah
Kalau sola gratia bahwa semuanya karena anugerah, sola fide semuanya adalah karena iman, dan kemudian yang terakhir sola scriptura artinya berpusat kepada kitab suci. Mengapa bagian yang terakhir ini, kitab suci, menjadi satu perhatian yang sangat kuat dalam diri Luther saat itu? Kita sama-sama menyegarkan ingatan kita bahwa memang gereja di saat itu sudah terlalu jauh ke dalam praktik-praktik yang semakin tidak sesuai dengan Alkitab. Banyak hal diantaranya bahkan gereja dalam tanda kutip menjual surat keterangan untuk masuk ke surga. Jelas hal itu menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus bahkan kitab suci sendiri. Oleh sebab itu, maka rupanya seorang Luther yang berusaha, dan dia seorang ahli kitab, dan dia mempelajari, dan dia melihat itu semua, dan dia punya keberanian yang luar biasa untuk melakukan sikap, menunjukkan sikap yang tegas, dan berhadapan dengan tentu saat itu pemimpin-pemimpin agama Kristen. Dan tentu terpecahlah beberapa pihak, baik orang yang tidak senang dengan Luther, dan orang yang tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Luther adalah sesuatu yang benar dan penting. Nah, kini kita melihat mengapa hari reformasi ini menjadi penting juga untuk gereja seperti kita. Maka rupanya teks yang kita baca ini cukup menjelaskan tentang apa yang diperjuangkan oleh Luther. Rupanya ketika dikatakan bahwa kembali ke dalam Alkitab, maka ada tarik-menarik antara Alkitab dan kehidupan yang nyata. Yang mestinya menyatu, akhirnya ini terpecah. Jadi kehidupan yang nyata semakin menjauh dari Alkitab. Atau sebaliknya, ketika ada orang-orang tertentu yang begitu mengagungkan Alkitab, namun ada hal yang terluput darinya. Yaitu ketika dia terhisap oleh Alkitab, dan Alkitab bukan lagi firman yang hidup, namun jatuh hanya sebagai sebuah aturan atau urutan. Dan yang lebih parah lagi, tidak memanusiakan. Mengapa? Seperti apa yang diambil kesimpulan oleh kaum Farisi dan juga ahli Taurat, yang bahkan merencanakan sebuah pembunuhan terhadap Yesus. Saudara, apa yang Luther inginkan ketika dikatakan kembali ke dalam Alkitab, yang dimaksud adalah kembali menghidupkan firman Tuhan dan makna di dalamnya, mengagungkan Tuhan, sekaligus memanusiakan manusia. Dan memanusiakan manusia bukanlah sebuah pemahaman yang hanya di otak saja, tetapi sesuatu yang berupa aktivitas dan dilakukan secara nyata, dilakukan sehari-hari, bersentuhan langsung dengan sekelilingnya, baik itu keluarga maupun masyarakat dan seterusnya. Jadi seperti yang pernah dikatakan atau didasarkan melalui Markus 2 ayat yang ke-27, bahwa bukan manusia untuk sabat, artinya manusia yang tunduk atau melayani sabat, tetapi sabat untuk manusia. Sabat yang mewakili Alkitab atau Taurat saat itu untuk mengangkat kehidupan manusia dan melayani manusia, dan manusia memakainya sebagai acuan. Namun menarik ketika bacaan kita hari ini di Markus 12 justru menunjukkan bahwa ada loh ahli Taurat yang baik. Ahli Taurat ini punya hati yang terbuka, dan dia benar-benar mendengar tanpa ada rasa-rasa yang lain, sentimen, curiga dan sebagainya terhadap Yesus. Rupanya seperti itu yang terjadi. Dan secara luar biasa, seperti yang kita tahu, Yesus yang sangat menguasai apa yang setiap perkataan yang dia katakan. Yesus memunculkan sesuatu yang baru bagi mereka, sekaligus mengingatkan mereka tentang apa yang mereka pegang selama ini. Apakah itu? Saudaraku, rupanya di dalam tradisi Yahudi, mereka juga mempunyai pengakuan iman
yaitu pengakuan iman Yahudi, disebut Shema. Dan ini tercatat di kitab Ulangan 6 ayat yang keempat dan kelima itu. Dan rupanya ini yang dikutip oleh Yesus dan disampaikan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, semua dan seterusnya. Dan itu melibatkan pikiran, perasaan dan semuanya itu. Dan itulah yang diutarakan oleh Yesus. Ini loh pengakuan imanmu orang Yahudi, hai ahli Taurat dan kita semua, gitu ya. Sekaligus yang luar biasa, Yesus juga mengambil sesuatu yang di dalamnya selama ini agak terabaikan, dimunculkan oleh Yesus, yaitu dalam Imamat 19 ayat 18 yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Dan kemudian keduanya ini dijadikan satu dan disampaikan kepada ahli Taurat. Dan apa yang menjadi reaksi ahli Taurat? Mereka begitu senang. Dan mereka mengatakan, ya memang benar, apa ini tepat sekali, dikatakan di ayat 33, bahkan di ayat 34 mereka mengatakan, maka itu semua, jadi pengakuan iman yang sudah luar biasa itu lebih dari korban bakaran dan korban sembelihan. Mengapa korban bakaran dan korban sembelihan? Karena korban bakaran dan sembelihan adalah ritual yang penting bagi mereka. Dan kemudian ahli Taurat menyadari bahwa ya, jadi kembali kepada kita, kembali kepada pedoman, kembali kepada pokok iman mereka, itu sangatlah penting. Itu sebabnya saudara, bacaan kita hari ini juga mengingatkan kita semua. Bagaimana mungkin kita memahami kehidupan ini tanpa membaca surat cinta yang dari Tuhan, yaitu kitab suci. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekarang kita mengaku dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan. Kapankah kita dengan kesungguhan hati, dengan fokus, dengan waktu yang khusus, entah bersama keluarga kita atau kita sendirian, kita membuka Alkitab kita mencoba membacanya, mempelajarinya, mendalaminya, berpikir dengan tenang, rileks, mencari teks yang mudah dibaca, dan kemudian merenung-renungkannya. Saudaraku, jika itu jawabannya adalah ya di kebaktian ini, maka saudara kita perlu membaharui ini. Kita perlu menikmati apa yang seharusnya dinikmati oleh orang-orang Kristen. Jika Anda belum pernah menikmati ini, betapa sayangnya. Karena banyak orang yang telah menikmati ini dalam perenungan mereka, mereka membaca, mereka menemukan banyak hal dan mereka akhirnya mendiskusikan itu dengan saya misalnya, dengan satu sama lain, antar teman, sahabat, dengan keluarga, dan mereka terbangun olehnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, maka mari kita hilangkan jarak kita dengan kitab suci. Kita semakin akrab dengan kitab suci. Mengapa? Karena justru melalui kitab suci, gereja bisa dibaharui, gereja bisa diubahkan. Jika Anda berpikir bahwa gereja ini harus dibaharui, kehidupan ini harus dibaharui, maka kuncinya salah satunya adalah melalui membaca kitab suci, saudara. Mengapa? Karena ada satu prinsip yang dipegang oleh kita semua GKI, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yang artinya apa, saudara? Gereja yang dibaharui adalah gereja yang mau membaharui diri. Jadi setiap kali Anda dan bersama keluarga membaca Alkitab adalah kesempatan yang indah untuk Anda membaharui kehidupan Anda. Kiranya Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh ciptaan Allah yang ada dalam dunia ini juga beserta dengan alam semesta, marilah kita mengaku iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang di dalam rumah ataupun di tempat-tempat lain, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pemberian dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami melihat bahwa Engkau sangat baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kami semua yang sedang dalam pergumulan, di dalam kesulitan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memegang dan menolong kami semua, sehingga kami bisa terlepas dari segala kesulitan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja kami GKI Bondowoso, di dalam perjalanan kehidupannya, di mana Engkau pakai GKI Bondowoso ini Tuhan sebagai alat-Mu di dalam menyampaikan kabar sukacita bagi setiap orang yang membutuhkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk lembaga-lembaga Alkitab Indonesia yang berjuang di dalam terus menyampaikan kasih dan karya firman Allah melalui karya-karya yang di Alkitab yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan juga di zaman era digital ini. Kami berdoa sehingga Alkitab pun bisa terus dijangkau oleh generasi-generasi baru yang lebih melek teknologi. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang masih bergumul di dalam usahanya mendapatkan firman Tuhan dari kitab suci. Tuhan, Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu kesulitan mereka. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Kiranya pertolongan-Mu bisa sampai ke dalam diri hamba-hamba-Mu ini, sehingga bisa mereka mendapatkan kitab suci firman Allah itu sendiri, dan yang bisa mereka pakai untuk hidup sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa dan kami mengucap syukur atas bangsa kami Indonesia yang bisa menerima firman Allah, yang bisa membaca Alkitab setiap harinya dengan bebas, di mana kami bisa mencari Alkitab dengan baik di toko-toko buku terdekat ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati setiap usaha Tuhan di Indonesia ini di dalam menyampaikan dan mewartakan firman Allah kepada mereka juga yang membutuhkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu, di mana kami yang selalu rindu untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau terus menumbuhkan semangat kami, menumbuhkan daya juang kami untuk terus menggali kebenaran firman Allah, untuk mengikuti PA-PA, sehingga kami bisa terus dikuatkan rohani. Kami bisa terus mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga juga Tuhan, kami tidak mendapat asupan rohani dari renungan-renungan semata, tetapi kami mau secara lebih dalam mengetahui apa arti dari firman Tuhan bagi kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan. Di tengah pandemi yang belum berakhir, tetapi kami berdoa agar Tuhan menolong setiap upaya pemerintah
upaya tenaga kesehatan yang setiap hari berjuang dengan keras untuk menanggulangi wabah penyakit. Kiranya Tuhan yang memulihkan mereka yang sedang sakit, mereka yang juga masih berjuang, sehingga mereka pun bisa pulih kembali. Mereka pun bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Kami juga ingin berdoa bagi mereka yang mungkin merasakan kesedihan, masih merasakan kedukaan ketika mengalami adanya orang-orang yang mereka kasihi itu dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka juga, memberikan kekuatan, memberikan kembali senyum di dalam diri mereka, merasakan kembali adanya sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, masih banyak sekali ingin kami doakan, tetapi kami mau berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan yang telah mengajar kami berdoa. Ayat persembahan diambil dari Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mari bersama kita menyerahkan hati kita yang berkobar-kobar kepada Tuhan untuk semakin mempelajari dan memahami kitab suci." Inilah rinduku
Mari bersama kita menaikkan doa persembahan. Ya Tuhan, inilah kami yang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memelihara hati kami Tuhan. Kiranya api yang kami pelihara ini senantiasa berkobar. Dan jika api ini semakin padam Tuhan, kami percaya Engkau yang mengobarkannya kembali dan memberi kami semangat, sehingga kami senantiasa mempelajari setiap ajaran-Mu melalui kitab suci yang kami miliki ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami mempersembahkan apa yang kami miliki kepadamu Tuhan. Inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jamah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku jamah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan. Dialah yang telah berkata-kata dan menganugerahkan kita kitab suci untuk memberkati kita, untuk memberikan kasih-Nya dan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.